Puji Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih kembali dapat berjumpa dengan kekasih Tuhan dimanapun Anda saya berada. Saya percaya Tuhan saat ini sedang melawat dengan heran luar biasa ajaib dalam hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, dimanapun Anda dan saya berada. Tuhan datang secara khusus untuk menolong Anda, untuk memulihkan Anda, untuk memberkati Anda, dan mengangkat Anda. Sebagaimana dia berkata, Ulangan 28 ayat 13. Kita tahu sekarang Allah akan mengangkat hidup Anda dan saya terus naik, bukan turun. Akhirnya Anda dan saya menjadi kepala bukan ekor. Itu yang Tuhan rindukan, dambakan, tapi tidak tergenapkan begitu saja. Sebab Ulangan 28 ayat 13b, Alkitab berkata, apabila Anda saya mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan yang dia sampaikan dalam kehidupan saya, dan pegang dengan setia firman Tuhan itu, aplikasikan dalam kehidupan saya, sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Matius 7 ayat 21a, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, ia akan melihat dan masuk kerajaan surga, tapi Anda dan saya yang melakukan firman Tuhan. Itu yang dirindukan, itu yang didambakan, itu yang diinginkan. Mungkin yang lain ada berargumentasi Matius 7 ayat 22, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat? Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah menumpangkan tangan, bahkan si sakit sembuh? Bukankah aku telah melakukan tanda mujizat dan sebagainya? Tapi Tuhan berfirman dalam Matius 7 ayat 23, enyalah engkau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Wow, mengerikan bagi kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Oleh karena itu, sebagai kekasih Tuhan, kita harus benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup Anda dan saya itu yang didambakan, rindukan, mewarnakan Kristus sesungguhnya ada dalam seluruh aspek kehidupan saudara saya, sehingga kita yang Tuhan dambakan, rindukan, tergenapkan dalam kehidupan saudara saya. 2 Korintus 3 ayat 2, kita menjadi surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Orang melihat Anda, dia akan melihat Kristus yang hidup dalam hidup saudara saya. Sebab firman itu bukan ditulis lagi dengan tinta, bukan hanya sekedar ada di Alkitab Anda dan saya, bukan ditulis dan diukir di loh batu, tapi firman yang diilhami oleh Roh Kudus itu telah diukir di dalam loh daging saudara saya, dalam loh hati saudara saya. Oleh karena itu, jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Sebab dari situ terpancar kehidupan. Hati anak-anak Tuhan saat ini kita pelihara, jaga dengan baik, apalagi dalam keadaan PSBB saat ini, dalam keadaan lockdown dan sebagainya. Anda dan saya ada kalanya timbul kejenuhan dan sebagainya, sehingga sangat amat sensitif. Sedikit pun juga Anda bisa tersinggung dan sebagainya. Dan itu yang iblis inginkan, itu yang didambakan, rindukan. Dia mencari cara apapun, ada celah apapun juga untuk membuat Anda dan saya melakukan hal-hal dengan tanda kutip membuahkan dosa, melalui pikiran Anda, melalui ucapan Anda, melalui perkataan Anda, melalui perasaan Anda. Maka tadi firman Tuhan kata Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Coba kita bandingkan dengan 1 Samuel 16 ayat 7b. Tuhan berfirman, dia melihat hati Anda dan saya, bukan sekedar penampilan saat itu, tapi benar-benar dia melihat dari hati Anda dan saya. Oleh karena itu, hati ini kita jaga dengan penuh kewaspadaan, supaya kita jangan cepat tersinggung, jangan cepat kecewa, jangan cepat putus asa. Anda berpikir, wah sudah dalam keadaan kondisi seperti saat ini, kok bisa begini? Ya, dalam keadaan yang tidak seperti biasa. Padahal Anda sudah berdoa, Anda sudah makan, rajin baca firman dan sebagainya. Mungkin ada dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan tetap menyertai saudara saya. Tuhan tetap ada bersama saudara saya, asal Anda dan saya terus mau melekat dengan dia. Bahkan waktu ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, jangan cari jalan keluar kemanapun juga. Firman Tuhan kata Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepada Tuhan waktu apa? Waktu sedang mengalami masalah, persoalan, pergumulan, dan dia mendengar. Dia akan luputkan dari masalah persoalan saudara saya. Dan selama hatimu melekat dengan Tuhan, firman Tuhan katakan Mazmur 91 ayat 14a, waktu hati melekat dengan Tuhan, Mazmur 91 ayat 14b, dia akan luputkan anak-anak saya. Luputkan dari apa? Hal-hal yang kita tidak ketahui. Mungkin ada sampar sakit penyakit, mungkin ada virus COVID-19 yang mungkin akan menjamah menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan saya. Tapi kalau Anda dan saya selalu mendekat dengan Tuhan, Tuhan peduli. Sebab mata Tuhan tertuju dalam kehidupan saya. 1 Petrus 3 ayat 12. Alkitab berkata, mata Tuhan tertuju melihat perjalanan kehidupan saudara saya, perilaku saudara saya,
Mata Tuhan tertuju untuk memulihkan, menolong, untuk melindungi dan menjaga saudara saya. Itu janji firman Tuhan bagi saudara saya. Tapi mata Tuhan juga dengan geramnya mengawasi orang-orang fasik, yaitu bukan saudara saya. Orang fasik ya orang-orang yang menentang Tuhan, orang-orang berjalan di luar kehendak keinginan Tuhan. Anda sudah dalam ladang pelayanan mungkin, Anda sudah sebagai anak-anak Tuhan. Mari, kalau saat ini Anda diingatkan, disadarkan, kondisi yang tidak seperti yang Tuhan dambakan, rindukan, tergenapkan dalam kehidupan saya, buru-buru datang, cepat berbalik kepada Dia. Surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan mengaku kepada Tuhan atas kelemahan, atas kekurangan, atas dosa yang Anda lakukan dengan sengaja maupun tidak, dan sikap kehidupan perilaku saya, datang mengaku, yakini, imani, percaya, pengampunan sampai hari ini tetap menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan saya. Sebab 1 Yohanes 1 ayat 9c, Dia akan menghapus setiap kelemahan, kekurangan, kesalahan, kejahatan, dosa saudara saya. Dengan apa? Darah Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Darah Yesus akan membasuh setiap kesalahan, kejahatan, dan dosa saudara saya. Tuhan selalu peduli. Tuhan selalu mau menolong dengan tangan terbuka. Dia menanti Anda dan saya berbalik datang pada Dia, dan Dia sanggup mampu pulihkan lagi. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan harus bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan, bangkit dari kekecewaan, dan muliakan Tuhan melalui hidup saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang lain. Tuhan berkati.